sharing-sharing sedikit ya, dan mungkin akan membagi tips dan motivasi kepada kalian yang sedang menjalankan diet ataupun yang tengah yang lagi. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian pencet tombol subscribe, terus like video ini supaya aku semakin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Subscribe buruan tuh di bawah. Jadi guys, kita cerita sedikit dulu ya. Nah, jadi aku tuh emang orangnya postur tubuhnya itu besar ya. Dari keluarga aku juga orangnya besar-besar. Dari SMA itu badan aku juga udah besar gitu ya. Dari kelas 1 SMA itu badan aku udah besar. Itu kalau nggak salah waktu itu berat badan aku sekitar 55. Kelas 1 SMA, bayangkan kelas 1 SMA 55, dimana kawan-kawan aku tuh berat badannya 40 atau 45, sedangkan aku sendiri udah 55 kayak gitu kan. Tapi waktu itu aku nggak terlalu memikirkan berat badan gitu ya, nggak terlalu memikirkan penampilan. Cuma juga masih anak SMA, jadi ya terserah, nggak ada mikir penampilan kayak gitu, belum terpikirkan diet atau apa, nggak ada. Jadi kayak aku ngerasa untuk anak SMA segitu tuh masih wajar lah mungkin ya. Jadi emang sama sekali nggak pernah terpikir untuk diet ataupun apa gitu, karena masih tinggal sama orang tua kan. Jadi kayak otomatis tuh kalau nggak makan tuh pasti kena omel, kena marah. Jadi ya tetap makan seperti biasanya, kadang malah makan tetap 3 kali sehari. Itu ada salah satu makan yang nambah kayak gitu ya kan, makan tuh nambah kayak gitu. Jadi yang bener-bener jadi berat badannya itu ya jadi naik kayak gitu kan. Terus ya itu SMA kan, nggak terlalu memikirkan berat badan, nggak terlalu memikirkan penampilan, ya it's okay. Masih anak SMA, terserah lah mau ngapain aja. Terus sampai pada masa aku kuliah. Nah, kuliah nih bener-bener yang berat badan aku naik banget, bener-bener naik banget, karena udah nggak tinggal sama orang tua kan, udah nggak kos. Jadi ya makannya juga nggak terjaga, nggak teratur, sampai kadang tuh tengah malam masih makan nasi, bayangkan aja. Dan itu makannya itu makan nasinya itu nambah kayak gitu. Jadi kayak bener-bener nggak terjaga banget ya gitu kan. Aku bakal kasih tunjuk kalian ini foto aku waktu berat badan aku kalau salah 80, dan ini foto aku yang berat badan aku sekarang itu 58 kilo. Ya, jadi kuliah nih kayak apa ya, kayak bener-bener nggak terjaga banget makannya. Terus tuh teman-teman aku juga kayak hobi makan, suka makan ya kan. Jadi kayak yang bener-bener terpengaruh dari kawan. Bisa aja nih aku udah makan nih, terus diajak makan lagi sama kawan aku, dan kayak aku tuh susah banget nolaknya. Jadi aku ikut mereka makan lagi gitu, padahal aku udah makan gitu kan. Terus aku ikut mereka makan lagi gitu. Jadi bener-bener nggak terkontrol banget berat badannya, nggak terkontrol banget pola makannya gimana. Tapi untuk aku pribadi, walaupun aku dulu tuh gemuk, tapi aku nggak pernah kayak dibully gitu, nggak pernah sama sekali dibully. Cuma kayak panggilan biasa orang manggil kayak Devi gendut tuh mungkin panggilan aja aku rasa ya. Tapi kalau misalnya sampai dibully, gendut lu, diet lu sana apa kayak gitu, nggak pernah sih, nggak pernah gituin. Intinya kayak ya mereka tuh ya terima apa padanya aja kayak gitu. Jadi aku juga nggak pernah punya keinginan untuk ngurusin badan, untuk diet kayak gitu kan, karena ya mereka terima aku apa adanya kayak gitu. Nggak pernah yang bujuk-bujuk diet lu sana, jelek lu gendut kayak gitu, nggak pernah. Jadi semasa kuliah nih kayak bener-bener pola makan aku
SMA aku benar-benar nggak mempedulikan penampilan banget, sampai pada akhirnya aku berpikir gitu, kayak berpikir aku mau kurus, aku mau diet. Aku memutuskan untuk diet pas pula lagi masa-masa pandemi gitu kan, kita di rumah aja. Jadi ya aku memutuskan untuk diet itu kalau nggak salah bulan Juni aku mulai diet. Nah untuk diet ini juga harus benar-benar mempersiapkan banyak banget gitu, banyak kematangan, dari mempersiapkan mental, karena yang biasanya kita makan sepuasnya, nggak ada aturan di pada masa diet ini, kita benar-benar yang makannya itu harus dijaga, nggak boleh makan yang berlebihan, nggak boleh makan yang biasa kita makan kayak gitu. Yang biasanya pagi makan nasi, siangnya makan mie ayam tambah nasi gitu kan, malamnya makan nasi lagi. Nah itu benar-benar harus diubah. Jadi memang benar-benar mental tuh harus kuat gitu ya, harus mempersiapkan mental gitu. Terus tuh perlunya dorongan atau support dari orang-orang terdekat, misalnya orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan untuk kita diet, yaitu jangan dipaksakan, karena orang tua tuh tahu yang terbaik untuk kita gimana. Terlebih lagi kalau untuk yang punya mah, kalau bisa jangan dipaksakan banget. Kalau mau dietnya yang jangan terlalu ketat, yang ringan-ringan aja. Terus tuh kalau misalnya gak bisa, maksudnya badan tubuh tuh gak bisa kalau gak dikasih nasi, itu jangan dipaksakan untuk berhenti makan nasi gitu. Terus intinya niat sama support tuh penting banget untuk kita memulai diet. Kalau untuk aku sendiri, aku diet tuh kalau paginya aku makan buah, kalau enggak ganti dengan oatmeal, bisa ditambah dengan madu 1 sendok aja. Terus tuh makan siangnya pakai nasi merah itu maksimal tuh 1 centong nasi itu, sama sayurnya bebas apa aja, lauk dan sayurnya bebas apa aja. Terus untuk makan malamnya aku biasanya makan buah aja, jadi udah nggak makan lagi. Kalau untuk snack atau cemilan di selang-selang waktu gitu, biasanya aku makan buah. Jadi ya bener-bener gak ada makan yang gorengan, gak ada makan nasi putih gitu, gak ada. Mungkin sesekali aku pernah makan nasi putih atau makan gorengan gitu, tapi jangan sesering mungkin untuk makan itu. Jadi kayak benar-benar dikurangi. Kalau untuk diet ini kita berusaha untuk mengubah pola makan kita yang dari biasanya kurang sehat menjadi sehat kayak gitu. Yang biasanya makan gorengan, ini harus kita ganti dengan makan sayur, makan buah kayak gitu. Yang biasanya makan ayam goreng, nah kini kita ganti ke ayam rebus atau ayam dipanggang tanpa bumbu kayak gitu. Jadi benar-benar kesiapan mental tuh diperlukan banget. Dan untuk diet ini itu nggak bisa jangka pendek ya, kayak misalnya seminggu pokoknya aku harus turun tuh nggak bisa. Mungkin kalau yang di luar sana yang ada yang bilang seminggu aku turun 4 kilo, seminggu aku turun 2 kilo kayak gitu, itu tuh salah gitu, dietnya salah. Karena diet yang benar tuh jangkanya panjang. Seminggu kita diet itu udah turun misalnya 4 kilo gitu ya, kayak kita itu udah puas banget gitu. Seminggu udah turun segini udah puas banget, jadi kayak besoknya lagi tuh gak usah diet lah. Nah jadi tubuh kita itu belum beradaptasi dengan pola makan kita yang seminggu kemarin. Jadi selepas kita diet terus kita mulai makan yang kayak biasanya kita makan gitu, tubuh kita itu dia bakal kayak seneng gitu. Akhirnya aku kembali lagi ke pada hidup aku gitu. Tubuh kita tuh seneng, kayak akhirnya aku kembali lagi
hidup aku kayak gitu. Yang aku bisa makan enak, aku bisa minum enak kayak gitu. Jadi tubuh kita itu belum beradaptasi dengan pola diet kita. Jadi seminggu kita diet itu udah turun 4 kilo nih, mungkin aja bisa selepas kita diet itu kita malah naik yang berlebih-lebih banget timbangannya. Jadi tubuh kita itu masih terbiasa dengan pola hidup kita yang kurang baik kayak gitu. Jadi saran aku untuk diet itu minimal itu dalam jangka waktu 3 bulan tuh udah pas gitu ya untuk yang mau diet. Jadi tubuh itu udah beradaptasi, udah terbiasa dengan makan makanan yang kita makan selama 3 bulan. Tapi harus selalu diimbangi dengan olahraga, karena olahraga itu penting. Gak ada yang namanya menurunkan berat badan tanpa diet, tanpa olahraga, itu gak ada. Untuk aku sendiri juga, aku diet sambil olahraga yang aku pakai itu senam aerobik. Olahraga itu setiap hari. Nah, setiap hari itu olahraga selama 1 jam, senam aerobik selama 1 jam. Jadi satu hari itu 2 kali senam. Yang pertama itu di jam 10 30 menit, kemudian setelah sholat asar 30 menit. Nah, kalau misalnya diet tanpa olahraga, menguruskan badan tanpa olahraga, itu tuh salah besar. Akibatnya berat badan kita akan naik lebih jauh dari turunnya berat badan kita, dan jangka waktunya itu tidak singkat. Untuk diet itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hasil yang baik dengan cara yang baik. Jadi untuk kalian yang mau diet, kalian harus benar-benar pilih cara diet yang cocok untuk kalian, tanpa menyakiti tubuh kalian, tanpa menyebabkan atau mengundang penyakit untuk tubuh kalian. Jadi carilah diet yang sehat dan bagus. Jadi itu tadi sharing aku tentang bagaimana pengalaman dan proses diet aku hingga mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang mungkin menurut aku bagus, tapi nggak tahu juga menurut kalian. Terus semangat untuk yang sedang diet. Untuk yang baru memulai diet, semangat juga, siapkan mental kalian, karena diet itu tidak mudah. Minta support ke orang-orang yang terdekat, karena support itu penting untuk penyemangat kita dalam menjalankan diet. Terus apalagi ya, intinya tetap semangat sih, jangan lupa olahraga. Nah, sampai sini aja video